Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik semua? Ya. Baik. Ada yang kurang baik? Semua baik. Cuma baik toh? Baik, Ibu. Oke. Jadi hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyanyi itu. Siapa? Aldi. Di depan sini. Oke, terima kasih Anggi. Rio, kabar baik Rio? Baik. Oke, sudah siap belajar ya? Siap. Oke. Ibu cek kehadiran dulu. Semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Ada. Ada yang tidak hadir? Ya. Siapa? Ringki. Rengki, keterangannya Alfa sakit. Alfa. Siapa yang rumahnya dekat dia? Dia kemana? Bermain. Oke, Pi, kasih tahu dia bilang jangan malas sekolah ya. Masuk. Rengki, siapa lagi? Chelsea. Chelsea kenapa? Sakit. Ketua kelas? Sakit? Iya. Ada laporan dari orang tua? Oke. Dia sakit ya? Ya. Dia Chelsea sakit. Yang lain aman? Aman. Oke, baik. Oke. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau cek dulu tentang kesepakatan kelas kita. Apakah semuanya sudah berjalan dengan baik? Ya. Sudah? Ya. Ada yang mau protes bilang, Ibu selama pembelajaran ada yang begini-begini, ada? Mungkin kesepakatan kelas kita tidak berjalan dengan baik. Ada kok? Ada, Vidi, ada? Apa yang belum berjalan dengan baik? Masih ada yang terlambat? Masih. Kesepakatan kelas kita kan kita tidak boleh Terlambat. tapi masih ada yang Terlambat. Jadi kesepakatan kelas kita itu kita masih tetap pakai itu atau kita ganti? Tetap pakai? Ya. Tapi masih ada yang dia bilang karena sudah ganti jadi saya terlambat saja tidak apa-apa. Apalagi kesepakatan kelas kita yang belum berjalan lancar. Ada yang saat ibu bicara ada yang dia bicara sendiri di belakang? Ada kok? Ada. Jadi kadang ibu tanya yang di depan sini yang di belakang yang jawab. Itu kan kesepakatan kelas kita menghargai orang yang bicara, baik itu guru maupun teman kalian. Jadi kita harus saling menghargai. Kesepakatan itu masih kita pakai atau kita mau ganti? Pakai. Tetap pakai? Ya. Oke, berarti cuma 2 kesepakatan kelas kita yang belum berjalan lancar ya? Ya. Ibu berharap kita perbaiki itu supaya kedepannya semuanya berjalan sesuai dengan Kesepakatan. kelas kita. Oke. Baik, jadi hari ini kita mau belajar tentang manfaat dan cara mengoperasikan perangkat KA. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu, pelajaran kita minggu lalu kita belajar tentang apa? Coding dan Coding dan kecerdasan Artifisial. Itu pelajarannya. Kalau materinya tentang apa? Ada yang angkat tangan? Anggi? prinsip-prinsip dasar coding dan kecerdasan artifisial. Oke, minggu lalu kita belajar tentang prinsip-prinsip dasar KKA. Iya toh? Ya. KKA itu coding dan kecerdasan artifisial. Coba Anggi sebutkan salah satu. Logika dan algoritma. Logika dan algoritma. Vidi? Oke, Sofia? Sintaksis. Oke, siapa lagi yang bisa? Agripa? Struktur data. Struktur data. Ada lagi? Modularitas. Oke. Juan ada? Rio? Pengujian. Pengujian ya, terakhir itu pengujian ya? Ya. Jadi diuji dulu. Oke, itu pelajaran kita minggu lalu atau pertemuan kita sebelumnya. Hari ini sebelum kita masuk ke pelajarannya, materi kita hari ini, Ibu mau kasih kalian sedikit kuis. Itu hanya 6 nomor. Bisa toh? Bisa. Kuis. Ini
Ini kuis singkat saja ya, jadi tidak makan ini waktu terlalu lama. Jadi mungkin 5 menit bisa selesai. Terus pengerjaannya ibu pakai waktu. Jangan bilang baca soalnya lama-lama, kerja lama ya. Ya. Pakai waktu. Jadi coba kalian buka aplikasi Quizzes, Wayground. Sudah pernah toh? Coba buka Wayground. Pastikan semuanya terus sudah tersambung internet. Cek internetnya. Wayground. Wayground, oke. 1, 2, 3, 4 ini sudah. Di belakang. Ini internetnya kenapa? Sudah? Wayground. Di sana sudah? Sudah. Oke. Nanti di situ kan ada minta kode, nomor kode toh? Ya. Oke. Ini judulnya tentang pengoperasian dan pengaplikasian KA. KA ini kecerdasan artifisial. Oke, kasih masuk kodenya 551147. 551147. 1147. Sudah? Oke, Anggi Heti sudah bergabung. Kalau 2 orang kasih masuk namanya 2 orang. Oke, sudah apa-apa. Ya. Langsung tekan di hijau tuh. Coba ini sudah tersambung internet. Semua sudah? Ada lagi. Ini yang pakai guna meneliti dengan apa? Oke, silakan dikerjakan. Lihat di komputer masing-masing, di situ kan ada soal. Waktu habis 12 detik lagi. Oke, waktunya habis ya. Lanjut. Oke. Lanjut. Nah, tulis saja apa yang pernah kalian pakai. Semua sudah jawab. Oke. Ada yang jawabnya Google. Banyak yang jawab Google ya. Iya. Oke. Ini telah. Ternyata yang pinjam ibu Punama tidak sia-sia ya. Dia skor tertinggi ya. Dia pinjam ibu Punama dan dia skornya luar biasa. Tapi ini tidak mempengaruhi ibu. Hanya mau tahu kalian punya pengetahuan awal sebelum kita masuk di materi ini ya. Ya. Nah, ini, oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kalian harus tulis di situ. Tulis di buku kalian masing-masing. Di bagian atas itu bilang saya harus dapat, atau tulis nama kalian sendiri. Misalnya Heti harus tulis, semua tulis ya. Saya harus bisa memahami dan mengoperasikan. Sudah? Perangkat KA pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah semua fokus ke depan dulu. Dengar penjelasan ibu. Ibu mau tanya kalian, Juan. Ibu mau tanya, semua di sini punya handphone? Punya. Semuanya Android? Ya. Kalau kalian pakai HP kalian,
itu biasanya kalau kalian misalnya kalian tidak mau ada orang yang buka kita punya HP sembarang, berarti kita harus buat apa? Angkat tangan dulu baru bicara. Menggunakan kata sandi. Menggunakan kata sandi. Oke, ada lagi? Menggunakan pola. Pola, ada lagi? Menggunakan pi. Ya, terus ada lagi? Ya, wallpaper. Bisa ya? Wallpaper itu supaya apa? Oke, itu namanya Face ID toh. Pengenal wajah toh. Iya. Pengenal wajah. Jadi kita ambil begini, kalau wajah orang lain dia tidak mau terbuka. Kalau wajah kita yang kita scan pas mau atur itu, baru dia terbuka. Selain Face ID pengenalan wajah apa lagi? Sidik jari. Sidik jari. Iya toh? Iya. Sidik jari. Ada yang handphone yang ininya aktif toh. Iya. Pas kita pasang kita punya jari dia terbuka. Begitu canggihnya ya. Ya. Jadi tanpa harus dulu kan harus buka kunci tekan tombol satu di bawah langsung sak bintang di bawah. Nokia Center. Ya. Masih ingat ada yang dapat zaman itu? Ya. Ada. Ada ya? Ya. Sekarang masih ada yang pakai? Masih. Kita punya orang tua toh? Ya. Ya sesekali kasih ini HP gagal dong orang tua tekan jangan kalian main sendiri. Zaman semakin canggih toh? Ya. Itu salah satu contoh pemanfaatan KA. Jadi kalau kita tidak belajar untuk menggunakan mengoperasikan KA, kedepannya kita akan tergeser. Karena sebagian besar orang di bumi sekarang sudah pakai itu KA. Ini saja informasi, siapa tahu kalian bilang oh perangkat KA saya baru dengar, padahal selama ini kita pakai. Di sana apa itu kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan? Bisa juga kecerdasan tiruan, Ya. Jadi komputer itu dikasih kecerdasan supaya dia juga bisa berpikir seperti manusia. Begitu ya? Ya. Coba satu orang bantu ibu. Apa itu kecerdasan buatan? Tolong bisa langsung baca saja di sana. Vidi coba. Yang tegas saya supaya suaranya terdengar. Ya itu apa itu kecerdasan buatan? Berdiri. Kecerdasan buatan AI adalah kemampuan komputer atau Anggit. Dengan kemampuan AI, komputer bisa memahami perintah, mengenali gambar dan suara, membuat keputusan, bahkan memecahkan masalah tanpa harus selalu diperiksa oleh manusia. Baru baca saja kita bilang wow. Iya toh? Ya. Tuh, kecerdasan buatan adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Nanti sebentar kita ada coba dua perangkat saja yang sederhana untuk kita pakai. Bisa kok? Bisa. Oke. Kenapa ibu kita harus belajar tentang KA? Kenapa? Karena teknologi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seperti di media sosial, pencarian informasi dan aplikasi digital. Oke, pada teknologi. Jadi seperti tadi di awal ibu bilang, kalau kita tidak belajar ini besok-besok kalian kuliah atau mungkin ada yang cari pekerjaan, dia akan tergeser. Karena kalian akan bertemu dengan orang-orang yang sudah pandai atau sudah mahir pakai perangkat KA. Biasakan untuk menggunakan perangkat-perangkat kecerdasan artifisial. Oke, ada yang mau tanya sebelum kita lanjut? Oke, manfaat kecerdasan artifisial. Ada berapa di situ? 6. Agripa coba yang pertama. Siap hadapi dunia kerja modern. Oke, siap tadi Ibu bilang siap hadapi dunia kerja modern. Banyak pekerjaan masa depan butuh kemampuan AI. Oke, yang kedua, James. bisa otomatisasi pekerjaan. Bisa otomatisasi pekerjaan. Itu dari kata otomatis toh. Ya. AI membantu menyelesaikan tugas cepat dan efisien. Oke, nomor 3, Merlin. Bantu pengambilan keputusan. Oke, membantu untuk pengambilan keputusan. Contoh perangkat KA. Ada Gemini, ChatGPT, dan aplikasi Canva. Yang sering digunakan selama ini ada ChatGPT dengan Gemini. Baru pernah dengar atau selama ini sudah pakai? Baru pernah dengar? Ada yang sudah pernah coba? Oke, di kakak-kakak kelas kalian mereka sudah pernah pakai.
ChatGPT ada yang sudah pernah pakai? Baru dengar juga? Canva? Buat apa saya pakai Canva? Kerja apa? Tugas. Edit foto bisa? Bisa. Apalagi? Tugas. Tampilannya gagah toh? Ya. Keren di situ. Berarti sebentar kalian sudah bisa ya pakai Canva ya? Ya. Oke. Gemini ini apa itu Gemini? Aplikasi Gemini adalah asisten kecerdasan buatan. Dia asisten ya. Asisten kecerdasan buatan yang dibuat oleh Google. Dia bagian dari Google ya. Yang bisa membantu kamu melakukan berbagai hal dengan teks, gambar, suara, dan bahkan kode. Jadi nanti sebentar Ibu ajarkan kalian buka Gemini. Kalian baru ketik saja hai, nanti dia jawab hai juga, apa kabar? Seperti chat biasa. Semua di sini sudah ada aplikasi ini WhatsApp, ya? Sudah. Di situ ada Meta AI. Pernah coba bercakap-cakap dengan dia? Nah, ada siapa yang pernah coba? Hampir semua ya? Dia jawab seperti biasa toh? Nah, di situ ada tulis Meta AI toh? Kalau Canva itu aplikasi dengan alat desain grafis online yang mudah digunakan untuk membuat macam desain. Ini Ibu turunkan seperti ini. Ibu turunkan 3 seperti ini karena dari 2 ini kalian belajar untuk buat desain di aplikasi ini. Bisa paham? Bisa. Oke, jadi Ibu kasih kalian teks yang panjang. Kalian coba untuk buat ringkasan. Nanti kalau setelah kalian paham tentang 2 aplikasi ini, kalian pakai dan kalian buat di dalam Canva. Bisa? Bisa. Ada yang mau tanya sebelum kita mulai? Ada? Oke, kita mau demonstrasi kecil dulu ya. Demonstrasi kecil. Sebelum kalian buka di situ, Ibu mau kasih contoh. Misalnya kita pakai Gemini. Ini contoh saja ya. Kalau kita mau pakai Gemini, tinggal cari saja di situ Gemini, Google Gemini, dia akan terbuka. Ini? Oke, sebelum Ibu kasih contoh yang lain, coba kalian masuk di Gemini. Mana? Keren kok? Keren toh? Ya. Coba lagi yang aplikasi kedua itu ChatGPT. Tambah lagi tab berikutnya ini. Terus klik chat. Sudah bercakap-cakap dengan ChatGPT juga? Sudah. Oke. Coba kalian minta di situ bilang buatkan ringkasan tentang, terserah mau di Gemini atau ChatGPT, terserah kalian. Untuk 4 orang di depan ini di bidang pendidikan. Iya. Di bidang itu soal di situ, tinggal di bidang pendidikan. Kalau kalian ini bidang kesehatan. Ya? Mau itu? Ya, boleh. Mereka mau cari tentang manfaat AI di bidang otomotif. Kalau kalian mau di bidang apa? Ente yang ambil. Teknologi. Oke, bidang teknologi boleh. Jadi itu bisa dicari di ChatGPT ataupun di Google Gemini, boleh. Ada keluar panjang. Sudah? Sudah. Jadi sudah jawab, dia sudah kasih ringkasan. Ya. Oke,
Bidang pendidikan. Pendidikan di sini bidang mana? Kesehatan. Kesehatan. Sudah dijawab? Iya, ini sudah jawab. Anggi dong mau di bidang apa? Bidang ekonomi. Oke. Pidi? Teknologi. Teknologi ini? Otto? Ini pakai otak. Sudah? Kalau yang sudah, kalian punya kan pakai 1, 2, 3, 4. Kalau yang sudah, buka tebar lagi, masuk di Canva, ketik saja Canva dan enter. Jadi setelah kalian kerjakan, kalian bisa download dalam bentuk gambar. Mereka punya kan sudah download. Oke, oke, ini mereka sudah bikin peta konsep sendiri ya. Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Oke, silakan dengan kawan-kawan. Terima kasih untuk waktunya menjadi kami. Saya aktif saya. Coba lihat adakah yang kurang di situ. Tampilannya sudah menarik ya. Ada yang kurang? Di tengah tuh pas kok. Apa? Ada yang mau bicara, angkat tangan. Ya, kenapa? Tidak ada kak. Di mana? Meeting. Oh iya. Sudah? Ada yang mau tanya caranya? Atau semua sudah tahu? Sudah tahu. Oke, tepuk tangan untuk Oke. Ada lagi trio? Kami. Sudah? Ya. Oke, silakan download. Oke, teman sudah dengan dorong. Oke, tepuk tangan dulu untuk Terima kasih atas kesempatan. Saya Vidi. Kami membuat peta konsep tentang manfaat KA dalam bidang teknologi. Tampilannya menarik atau tidak ini? Menarik. Menarik ya? Kalau suka di Canva pasti menarik. Oke, tepuk tangan untuk teman berdua. Sudah? Oke, ini mereka punya. Tepuk tangan dulu. Menghadap ke sini. Menghadap agak menyamping dari situ, menyamping. Oke. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan Mereka punya ada 5 manfaat seperti itu di bidang pendidikan. Ada tangan untuk mereka. Oke,
Oke, terima kasih. Sudah ya? Untuk yang belum nanti kalian download sendiri baru kirim kasih ibu ya. Sudah, Anggi, Heti. Yang belum nanti download baru kirim kasih ibu. Juan punya juga, mereka sudah hampir selesai. Oke. Sudah, sekarang fokus di depan sini. Semua perhatikan di depan. Sudah? Oke. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang cara mengoperasikan. Sebelum kita belajar cara mengoperasikan, kita sudah belajar tentang manfaat KA dalam berbagai bidang. Ya toh? Ya. Jadi selain kita belajar manfaatnya, kita juga langsung belajar cara mengoperasikannya. Jadi ada dua contoh tadi kita menggunakan Gemini dan ChatGPT. Kita kasih contoh tadi untuk membuat kasih kita ringkasan, iya toh? Ya. Ringkasan yang kita dapatkan dari ChatGPT kita buat desainnya, diaplikasikan supaya tampilannya lebih menarik. Oke, jadi ada yang belum paham untuk materi hari ini? Atau semuanya sudah? Sudah. Semuanya sudah paham kok? Sudah. Oke, James, Rio, sudah paham? Jadi tadi kita pakai berapa aplikasi? Apa saja? Untuk membantu kita buat ringkasan kita pakai apa? ChatGPT dengan Canva kita buat desain. ChatGPT dengan Juan dengan Gemini. Untuk membuat desainnya lebih menarik kita pakai apa tadi? Canva. Ya toh? Ya. Oke. Jadi ibu rasa semuanya sudah bisa. Pertemuan kita minggu depan itu kita masih belajar tentang cara mengoperasikan perangkat KA, tapi kita coba aplikasi yang lainnya. Setuju? Setuju. Oke. Jadi untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri, ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Kok? Ya. Belajar hal-hal baru seperti ini buat semangat kok? Ya. Oke. Ada yang bilang ibu saya kesulitan di sini ada? Ada. Tadi apa? Hambatannya di internet tadi toh? Ya. Ada beberapa komputer yang gangguan internet. Terus ada lagi Juan tadi apa? Komputernya lelet? Ya, komputer lelet. Terus kalian punya penguasaan penggunaan ini juga belum terlalu toh? Ya. Ada yang di kiri dan kanan. Oke, jadi itu nanti kita perbaiki di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bisa toh? Bisa. Oke. Jadi ibu rasa pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut tentang pemanfaatannya di pertemuan berikutnya. Bisa ya? Bisa. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, satu orang berdoa untuk kita. Ada yang sakit? Tidak. Oke, mari. Guru dan teman-teman, apa kami bersaudara, sudah sudah mengenal pertama pada zamanmu, dan berat temanku jadi seperti bersaudara, dikenakan kepada hari ini kita bertemu sejauhnya, dan pun akan kesalahan, seperti kami dengan mengumpul alam bersama menerima membangun dan berjuang. Terima kasih karena dari karanja, karena engkau lebih karanja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Arfan. Siap. Hormat.